Shalom saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Salam sehat. Semoga di minggu dan di bulan yang baru ini saudara diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, tidak terasa kita sudah berada di bulan yang baru, bulan kelima, bulan Mei, dan kita ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah serta cinta kasih Allah bagi kita dan juga keluarga kita. Saudaraku, sinetron Keluarga Cemara dengan lagunya Harta Berharga yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari, kalau tidak salah liriknya menyebutkan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, dan mutiara tiada taranya adalah keluarga. Keluarga pada umumnya kita pahami sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, dalam hal ini duda, atau ibu dan anaknya, dalam hal ini janda. Tetapi lain halnya jika kita berbicara tentang keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang kita pahami adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta berusaha untuk meneladani hidup Yesus dengan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga tentunya menginginkan atau mendambakan hidup yang bahagia dan sejahtera. Anak-anak berhasil dalam studi dan juga mereka berhasil dalam pekerjaan mereka. Itu yang menjadi mimpi dari setiap keluarga. Namun pada kenyataannya tidak. Banyak keluarga Kristen yang sedang mengalami krisis. Saudaraku yang terkasih, apakah kita tidak merasa bahwa keluarga kita sedang mengalami kondisi krisis? Mari kita mengingat kembali atau merenungkan kembali situasi keluarga kita sebelum mewabahnya virus COVID-19. Sebelum virus COVID-19 menerpa kita, rumah kita selalu kita anggap sebagai house, tempat di mana kita tinggal. Keluarga kita penuh dengan kesibukan. Setiap anggota keluarga jarang ataupun sulit untuk bertemu dalam suatu persekutuan atau yang kita sebut dengan binakel. Jangankan untuk binakel, untuk duduk di meja makan saja, untuk bersama saja jarang, ataupun terkadang sama sekali tidak. Setiap anggota keluarga mereka menyibukkan diri mereka, atau mereka sibuk dengan kerja mereka atau kegiatan masing-masing mereka. Bapak dengan dia pun pekerjaan, mama dengan dia pun pekerjaan, dan juga anak dengan dia pun HP dan dia punya tugas dan juga sebagainya. Saudaraku, krisis ini lebih diperparah jika kita tambahkan dengan pengaruh iptek dan juga media sosial yang segalanya bisa diakses dengan mudah, dan itu dengan mudah memperburuk, menggoyahkan iman, moral, serta karakter anak-anak kita. Bukan hanya itu, tetapi persaingan juga terjadi di mana-mana. Hidup dan pribadi-pribadi kita mementingkan diri sendiri, mencari kesenangan dan juga bahagia mereka sendiri. Ini merupakan situasi sebelum mewabahnya virus COVID-19. Bagaimana dengan konteks sekarang? Bagaimana dengan kondisi keluarga kita sekarang? Saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang tadi saya sampaikan di atas itu menunjukkan konteks di mana kita hidup, konteks di mana keluarga kita ada pada masa COVID-19. Apakah kehidupan kita, keluarga kita masih sama? Masihkah kita sibuk dengan pekerjaan kita? Masihkah kita jarang bertemu? Atau masihkah kita jarang duduk bersama? Lebih-lebihnya, masihkah kita jarang binaket? Ya, Bapak Ibu sendiri tahu jawabannya. Dan saya yakin pasti tidak. Krisis yang dialami oleh keluarga Kristen saat ini mempengaruhi keintiman, keutuhan, serta persekutuan dalam keluarga. Dan oleh sebab itu kita mesti dan kita perlu memperkuat keintiman kita, keutuhan kita, serta persekutuan kita dengan Allah. Kita tidak dapat menghadapi krisis ini, kita tidak dapat menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita sendiri.
dan kita tidak akan mampu menghadapi kesulitan hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus diingatkan betapa pentingnya untuk tetap menjaga relasi dengan Allah. Keluarga Kristen itu perlu bersekutu dengan Allah. Karena apa? Karena Allah sajalah sumber kekuatan dalam kita menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Inilah yang hendak disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan di minggu ini dengan tema mingguan keluarga yang bersekutu dengan Allah, yang dimaknai dari perikop 2 Samuel 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29. Saudaraku yang terkasih, keluarga yang bersekutu dengan Allah itu adalah tema mingguan kita, dan tema bulan ini adalah menguatkan keluarga menghadapi tantangan zaman. Ada sebuah kesinambungan, ada benang merah jika kita tarik antara tema mingguan dan tema bulan ini, yakni jika keluarga kita bersekutu dengan Allah, maka keluarga kita akan kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Ini yang mau dikatakan oleh Daud lewat 2 Samuel 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-29. Siapa yang tidak mengenal Daud? Pasti kita semua mengenal Daud dengan baik. Tetapi saat ini kita akan belajar dari Daud. Kita akan belajar bagaimana ia membangun persekutuan dengan Allah, bukan saja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya juga. Dan saudaraku, hal ini nampak dalam doa syukur Daud. Daud meresponi janji Allah yang telah disampaikan oleh Allah, pasalnya ke-7 ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-17, dengan datang mencari Allah dalam doa Daud. Tindakannya ini memperlihatkan betapa Daud sangat dekat dan setia untuk tetap menjaga relasi persekutuan dengan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan keluarganya, dan dalam kehidupan kepemimpinan Daud, dia akan tetap membangun hubungan yang akrab dengan Allah dan menjadikan Allah sebagai pemandu atas segalanya. Dan dalam awal doanya terlihat betapa Daud dia merasa tidak layak. Dia merasa tidak mampu di hadapan Allah. Dia sering mempertanyakan siapakah dirinya, siapakah keluarganya di hadapan Allah. Sehingga Allah selalu menyatakan kasih Allah dan terus memberikan berkat Allah secara berkelimpahan bagi Daud dan juga keluarganya. Saudaraku yang terkasih, Daud mensyukuri bukti keagungan Allah bukan saja karena apa yang sudah dilakukan Allah kepada dirinya dan juga keluarganya, tetapi itu juga diperlihatkan Allah bagi umatnya Israel. Ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-24. Oleh sebab itulah Daud bersyukur untuk janji Allah bagi dirinya dan juga keluarganya, tanpa memisahkan janji itu dengan sifat dan juga kebaikan Allah bagi seluruh umat Israel. Selanjutnya saudaraku, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-28 berisi tentang permintaan Daud. Dan permintaan Daud ini merupakan sebuah respon dari apa yang telah dijanjikan Allah bagi Daud. Sekali lagi Daud memohon Tuhan untuk mengabulkan janji Allah bagi Daud dan juga keluarganya. Jadi permintaan Daud ini bukan saja permintaan yang berfokus kepada dirinya dan juga keluarganya, tetapi permintaan ini dia bertujuan untuk nama dan keagungan Tuhan terus dinyatakan di hadapan bangsa-bangsa bahwa Allah itu dia setia kepada janji-janjinya. Saudaraku, Daud menutup doanya dengan memohonkan berkat Tuhan bagi kehidupan keluarganya. Ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Inilah sikap terpuji dan inilah sikap yang patut kita teladani sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Daud dia bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, di dalam kesadaran bahwa dia dan keluarganya adalah orang-orang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sangat mudah untuk menjauhi Tuhan, ia meminta kekuatan, ia meminta berkat Tuhan, agar dalam kekuatan dan berkat Tuhan itulah keluarganya boleh terus setia, bertahan menghadapi hidup dengan segala konsekuensinya. Saudaraku yang terkasih, Daud mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga relasi dengan Allah
pentingnya bersekutu dengan Allah yang adalah sumber kekuatan bagi kita dan juga keluarga-keluarga Kristen untuk menjalani hidup di tengah tantangan zaman. Keluarga sebagai persekutuan berarti setiap anggota keluarga merasa menempatkan dirinya sebagai bagian integral dari keluarga di mana ia tinggal. Setiap orang merasa bahwa kesusahan atau kesukacitaan salah seorang anggota keluarga adalah susah dan juga sukacita mereka juga. Setiap orang akan merasa bertumbuh dan berkembang sikap dewasanya karena dukungan dari semua pihak yang ada dalam rumah tersebut. Dan setiap orang akan merasa hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dihargai dan juga dihormati. Oleh karena itu harus ada komunikasi yang hangat dan saling membangun satu sama lain. Dan rumah itu akan dirasakan sebagai home oleh setiap anggota keluarga jika anggota keluarga itu memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, serta keberanian untuk menapaki masa depan. Sama seperti kata bijak ini, rumah adalah tempat bagi setiap orang untuk hidup bagi Allah dan juga sesamanya. Kita juga perlu ingat bahwa setiap keluarga Kristen adalah cerminan wajah gereja di masyarakat dan juga basis kehidupan gereja. Keluarga-keluarga Kristen itu kokoh, maka akan membuat gereja juga akan kokoh. Tetapi apabila keluarga-keluarga Kristen rapuh, maka gereja juga akan rapuh. Disinilah kita dapat melihat bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat dan gereja. Tetapi ia mempunyai peran yang sangat besar dan juga peran yang sangat penting. Saudaraku yang terkasih, keluarga yang bersekutu dengan Allah adalah keluarga yang dimana setiap anggota keluarganya memainkan peran aktif, memainkan peran kreatif, proaktif dan juga positif dalam mengupayakan kesatuan keluarga dan terwujudnya peran sebuah keluarga Kristen di dalam hidup gereja dan masyarakat. Keluarga yang bersekutu dengan Allah adalah keluarga yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pemandu jalan kehidupan keluarga. Tuhan sungguh-sungguh dijadikan Tuhan di dalam keluarga mereka. Keluarga yang bersekutu dengan Allah adalah keluarga yang tidak dapat dikalahkan oleh berbagai macam tantangan, kesulitan, dan pergumulan yang sedang dihadapi. Semua kesulitan dan tantangan itu dilihat sebagai sebuah ujian iman untuk dapat semakin berakar, untuk semakin bertumbuh, dan juga semakin berbuah di dalam Kristus, dan bukan dilihat sebagai sebuah beban yang dapat menghambat dan merusak suasana kehidupan keluarga kita. Keluarga yang bersekutu dengan Allah adalah keluarga yang dapat menjadi tempat pertama yang terutama bagi pendidikan moral dan kerohanian anak. Keluarga yang bersekutu dengan Allah adalah keluarga yang juga menjadikan firman Allah sebagai dasar dalam berpikir dan juga bertindak. Keluarga yang bersekutu dengan Allah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya dapat berperan sebagai terang, dapat berperan sebagai garam, embun, dan juga minyak kehidupan. Seperti garam pasti memberikan rasa dan mengawetkan, demikian juga kita sebagai anggota-anggota keluarga harus memberi rasa yang saling membangun untuk mengutuhkan kesatuan keluarga kita. Seperti terang menunjukkan kegelapan, membimbing dan mengarahkan orang pada jalan yang benar. Demikian juga kita sebagai anggota keluarga harus memberikan tuntunan, harus memberikan arahan, harus memberikan koreksi yang positif bagi anggota keluarga yang lain. Seperti embun, dia memberikan kesegaran. Demikian juga setiap anggota keluarga, dia dipanggil untuk dapat memberikan sebuah kesegaran rohani bagi dirinya dan juga kehidupan keluarganya. Seperti minyak dalam tradisi Israel selalu dilambangkan dengan kekudusan. Oleh karena itu maka setiap anggota keluarga dia dipanggil untuk menjaga kekudusan hidupnya sendiri dan juga kekudusan hidup setiap anggota keluarganya. Ya, apa yang saya katakan ini memang tidak mudah, memang hal yang sulit. Itu diperlukan sikap dan tindakan di mana setiap anggota keluarganya memberikan hatinya, memberikan perasaannya, memberikan cintanya, memberikan waktunya bagi anggota
keluarga yang lain. Setiap anggota keluarga tidak harus memberikan dirinya untuk dikuasai perasaan iri hati, dengki, benci, amarah, dendam, mementingkan diri sendiri. Atau bahasa populernya ialah setiap anggota keluarga harus menunjukkan kasihnya kepada yang lain. Saudaraku yang terkasih, ingatlah, jadikanlah keluarga kita harta yang paling berharga. Jadikanlah keluarga kita istana yang paling indah. Jadikanlah keluarga kita puisi yang paling bermakna. Dan jadikanlah keluarga kita mutiara tiada taranya. Karena keluarga adalah anugerah daripada Tuhan dalam kehidupan